bukan membuat kesepakatan kelas. Mari kita berdiskusi. Teman-teman, kira-kira poin pertamanya apa ya? Poin keduanya apa ya? Saling peduli, menghargai, dan membantu sama lain. Pemateri yang kedua yaitu kepada Ibu Heni Kurnia, materi posisi kontrol restitusi. Kepada Ibu Heni Kurnia kami persilakan. Kontrol restitusi, baru yang kedua tentang keyakinan kelas, baru segitiga restitusi. Kalau Bu Rina cerita teori pendalaman dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau saya prakteknya, oke, nanti kita lanjutkan pembagiannya ya. Nah, ini posisi kontrol restitusi ini terkesan asing atau baru bagi kita, padahal ini sudah sering kita lakukan, cuma kita kurang sadar. Nah, 5 posisi kontrol ini terdiri dari 5. Sebenarnya ini ceritanya tentang penerapan disiplin. Tadi kan cerita disiplin. Nah, ini posisi kontrol ini penerapannya di kita. Nah, kita tarik diri. Saya loh udah jadi guru. Kalau ada anak yang salah, saya udah nerapkan disiplin. Kayak mana caranya? Saya hukum terlambat keliling lapangan bola 5 kali. Terus terlambat, ayo silahkan nyanyi ke depan walaupun lucu-lucuan gitu ya. Nah, kutip sampah misalnya ya. Nah, jadi seperti itu kita nanya ke diri. Jadi itu sudah efektif belum sama kita? Terus itu kira-kira sama anak rasanya gimana gitu? Bukan berarti materi ibu berdua ini maksudnya kita melarang hukum anak ya? Maksudnya gitu ya gitu? Atau ibu ngasih materi apa ngejek kami ya jadi guru gitu ya? Bukan cuma bapak ibu, ini kita ketika jangan KRK jangan seperti itu ya. Jadi ketika berpikir ini kayaknya ini materi ini menyalahkan semua guru ini, bahwa dengan hukuman itu nggak boleh gitu, anak-anak nggak boleh diapa-apain gitu, atau takut dilaporin ke LSM misalnya. Jadi ketika kita memberikan bukan hukuman sih ya, apa sih namanya tuh, sanksi ya, hukuman bahasa beda aja. Iya, apa yang tindakan yang kita berikan ke anak, ketika ada anak tidak mematuhi disiplin tuh kita harus tarik diri, kira-kira nih alasannya apa dia buat seperti ini, apa yang terjadi sama diri dia gitu. Ini udah memerdeka, kita kan merdeka belajar ya, ini udah memerdekakan anak atau belum gitu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti kita cek masing-masing kita di mana. Nah, penghukum. Ya, ini nanti bagaimana ya? Pembuat rasa bersalah. Ini apa sih maksudnya ini ya? Sebagai teman, pemantau, sebagai manajer. Nah, untuk lebih lebih memahami lagi, Bapak Ibu akan saya ajak untuk melihat video tentang kira-kira saya di mana. Jadi perhatikan videonya ini betul-betul, kita kayak refleksi diri. Nah loh, di mana posisinya Bapak Ibu? Sekarang kita bahas satu persatu. Kira-kira Bapak Ibu ini berada di posisi yang di mana? Saya terutama. Saya itu beranggapan ketika saya menjadi temannya anak itu adalah udah yang paling bagus. Ternyata salah. Suatu saat jika saya tidak menjadi gurunya lagi, bisa jadi anak tersebut nggak patuh sama saya, atau ketika ada guru lain yang menyampaikan hal yang sama dengan saya, bisa jadi tidak didengarkannya. Nah, itulah yang membuat selama ini salah yang kita anggap benar. Nah, kalau penghukum ini sudah jelas ya, nada suaranya keras, nyatakan bahwa kita tuh kayak memponis, patuh, pokoknya gurunya yang paling benar, patuhi aturan saya ya, atau awas gitu, penuh dengan kata-kata ancaman. Berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini cenderung lembut bahasanya. Jadi ketika pembuat rasa bersalah, akhirnya si anak tadi apa? Down dia.
Gara-gara aku ya ibu nih kayak gini. Aduh gara-gara kamu ya ibu lo jadi dimarahi kepala sekolah. Jangan kayak gitulah nak gitu. Memang lembut, anak juga terkesan lembut. Tapi mental apa yang ditanamkan dalam diri anak tadi? Mental rasa bersalah, tidak ada memperbaiki di situ. Tidak ada membangun keyakinan, tidak ada kesadaran. Aku harus apa ke depannya untuk ini? Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Dia hanya, yalah kok bahasa Tanjung Bayang, aku pula lah gara-gara aku lah begini Baya, gitu ya. Kemudian jadi teman. Nah ini hal negatif dari posisi teman ini, jika suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ini udah saya alami. Ternyata terakhirnya seperti ini. Saya terpojok dengan posisi saya selama ini. Oh ternyata seperti ini. Nah ketika mendapatkan materi budaya positif dan 5 posisi kontrol ini kayak ngaca. Wah ini jawaban dari permasalahan selama ini. Jadi memang seperti akrab, ada masanya. Nah kita ini harus tarik ulur. Ada masanya kita jadi teman, tapi kalau jadi penghukum jangan ya. Kalau pembuat rasa bersalah. Kalau teman ada kadang-kadang kita bisa jadi teman. Apalagi kita sebagai pemantau yang lebih oke itu kita sebagai manajer. Nah sebagai pemantau ini dia cerita tentang aturan melulu. Kayak ketemu orang hukum. Oh kamu begini, kamu berbuat ini maka konsekuensinya ini. Kamu berbuat ini maka konsekuensinya ini. Di sini sebenarnya belum digali kesadaran, tapi sudah lebih bagus lagi. Nah yang paling bagus ini manajer. Tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku kita, nggak perlu anakku mau jadi apa, tapi yang kita bangun adalah kesadarannya. Kalau kamu kayak gini, konsekuensinya apa? Kalau kamu seperti ini, konsekuensinya apa? Si anak, jangan kita menghukum, ujuk-ujuk datang dari langit tiba-tiba hukuman tanpa ada kita diskusi, konsekuensi atau restitusi. Kamu kalau buat ini kalau kamu buka sepatu ketika jam pelajaran sekolah masih berlangsung, maka kamu akan seperti ini. Kalau kita nggak pernah buat keyakinan kelas seperti itu, lebih baik kita nggak bisa nuntut. Sebenarnya kita tidak bisa menuntut, itulah aturannya. Dan ini bukan hanya omong-omong biasa, bahkan ini sudah diteliti. Kita tidak boleh membuat hukuman tanpa adanya keyakinan atau kesepakatan aturan seperti itu. Nah, bagaimana seorang manajer kita mau jadi manajer? Ini kita nggak bisa berubah drastis. Saya biasanya bawaannya mau menghukum aja. Matematika nggak siap PR matematika, silahkan nyanyi. Atau kamu nggak siap PR matematika, nanti pada saat istirahat kamu jangan istirahat ya. Selesaikan tugasnya itu, tambah waktu. Padahal kita belum ada buat kesepakatan di kelas itu. Dan kita tidak bisa berubah secara drastis semuanya. Kita belajar bertahap. Tujuan semua dari 5 posisi kontrol ini adalah kesadaran. Membuat anak menjadi lebih berprinsip. Semoga kita berada di posisi manajer. Tenang saja, untuk menjadi manajer ini, seorang manajer guru di dalam posisi manajer ini dibantu nanti namanya sama segitiga restitusi. Berikutnya, kita lompat dulu ke keyakinan kelas. Nah, di sini kita mau buat sesuatu yang bagus itu kita awali dari kelas, karena kita ceritanya di sekolah. Nah, coba terutama Bapak Ibu wali kelas di sini kembali ke kelas nanti pada saat jam belajar. Nah, sentuh ke anak-anak, ayo kita buat keyakinan kelas. Apakah ada sampah bertumpuk jika tidak ada yang membuangnya? Gitu kan? Awalnya kan dari 1 sampah, 2 sampah. Kawan lihat kelas itu buang, berarti boleh nih ya sampah. Ya nggak apa-apa, mungkin anak-anak itu belum tahu kalau di SMP 4 ini ada tong sampah dan sebaiknya sampah itu diletakkan di tempatnya. Belum tahu konsekuensinya apa. Oh, kelas menjadi bersih, menjadi indah. Kemudian Bapak Ibu rasakan nggak sopan santunnya anak-anak kita ini. Kalau udah bel keluar, gimana kalau Bapak Ibu rasa kalau udah serbu sekali jalan sama anak-anak itu? Kalau saya takut, saya selalu bawa laptop. Itu nanti minggir gini. Karena apa? Anak itu nabrak nggak paham. Pokoknya dia kecepatannya itu nggak bisa direm. Kegiatan budaya positif yang kami sampaikan hari ini itu tugas kita bersama, mengubah mindset kita dan anak-anak kita. Mulai dari kita sebagai wali kelas. Besok, kedepannya buat jadwal sama anak kita.
kita buat keyakinan kelas. Yakinlah satu kelas anak Bu Mai kelasnya bersih, diajari sopan santun. 5S itu apa? Sapa, senyum, salam, sopan santun. Indah kali sekolah SMP 4 ini. Diajari jumpa guru. Kita juga yang senang, kita juga yang bangga loh. Bangga nggak disapa anak? Bu, itu anak-anak wajar nggak paham, nggak diajari mungkin ya. Kalau kita bahasa, kok nggak diajari mamamu gitu? Diajari mungkin nggak ngena gitu. Tetap mana mungkin ada orang tua yang mengajari anaknya dengan tidak baik. Jadi kita ajari dari hal yang kecil. Bayangkan betapa indahnya SMP 4 ketika ada, loh dampaknya apa? Tamu datang. Tanamkan disiplin, siapapun, walaupun bukan gurumu. Duduk, anak itu berdiri ketika tamu datang. Pasti, ini saya nggak ragu-ragu lagi. Pasti SMP 4 dibawa kemana-mana namanya. Lo ke SMP 4 anaknya santun-santun. Padahal kecil ya kan. Nggak kenal sapa nak. Walaupun kira-kira nggak kenal sapa. Intinya apa? Yang masuk ke dalam lingkungan pendidikan kita ini adalah orang-orang terdidik. Siapapun itu tamu. Jadi marilah kita buat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, kenapa tidak peraturan? Peraturan cenderung ke hukuman. Kalau keyakinan datangnya dari hati gitu. Saya sebenarnya mau nyebar Padlet. Saya share di grup SMP 4. Lo Bu Hon Mauli sebagai apa ini? Bu hati gak kosong. Oh, saya berada selama ini sebagai teman nyambung. Kosong Bu hati. Ayo yang lain join. Bu JH sebagai seorang manajer. Keren Bu JH. Bu JH sebagai seorang manajer. Memang guru bahasa Indonesia ini kata-katanya oke sekali. Nah, membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu tuh besok atau nanti ketemu anak-anak itu kayak mana? Apa sih yang mau saya buat? Diskusi dulu. Pertama dulu bahasanya peraturan aja dulu kasar. Oh, mau buat ini, baru peraturan jadi keyakinan. Baru nanti akhirnya dipajang ke kelas. Nah, ini bahasanya lebih abstrak bahasanya kira-kira. Maksudnya, bisakah memberi contoh kalimat positif itu seperti apa? Tidak ada unsur kata jangan, tidak di dalamnya ya kan. Jadi kita ubah kalimatnya jadi jangan buang sampah sembarangan. Itu negatif ya kan. Kalau kalimat positifnya jadi apa itu? Ya benar, buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Iya. Nah, kita buat keyakinan kelas harus sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Masuk akal nggak? Misalnya, pada saat supaya kelasnya bersih, anak-anak diminta untuk membuka sepatu, buka kaos kaki gitu. Sementara kita belum punya fasilitas penyimpanan sepatu. Nanti yang ada apa? Kewalahan kita. Hilang sepatu anak-anak, ibunya dikejar-kejar. Nah, jadi buatlah sesuai dengan karakteristik sekolah kita, kelas kita, seperti itu. Anak-anak dilibatkan, jangan semuanya dari ibunya. Ibu mau gini, tanya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bahasanya itu kenapa segitiga? Bentuknya kayak segitiga. Jadi ceritanya gini. Ketika ada anak salah, misalnya pertama dia menstabilkan identitas. Jadi anak-anak salah, misalnya kayak ada anak bawa handphone. Kita ada tahapan yang harus kita ikuti. Pertama, menstabilkan identitas. Kita bilang gini, jangan buat anak itu down dulu. Atau terlambat anak-anak tadi. Jangan buat down dulu. Kamu terlambat. Mau jadi apa gitu misalnya. Ibu ya jadi guru ini, ibu waktu sekolah dulu nggak pernah terlambat gitu. Ibu tidur di sekolah. Jadi pertama kali kita cerita dulu anak-anak, ini tahap yang pertama. Udah nggak apa-apa, bilang ini, semua orang juga pasti melakukan kesalahan. Loh, kita kalau ada salah digitukan rasanya adem loh, apalagi anak-anak. Jangan langsung, kamu nggak tahu, lihat mata ibu, ada apa, gitu. Jangan, ibu serem loh, takut nggak?
Nah, kita sentuh dulu hatinya. Oh, nggak apa-apa, terlambat. Nah, ini saya ngomong gini, bukan tentu saya sempurna. Ini saya ngomong sebagai pembelajaran dari diri saya sendiri. Ini sebagai koreksi. Oh, kamu salah. Iya, kamu salah. Nggak apa-apa. Ibu juga dulu sekolah pernah terlambat. Terus, habis itu ngapain? Kira-kira tanya tahap kedua. Ya kan? Kenapa kira-kira terlambat ya? Tanyakan, validasi tindakan yang salah. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa bawa handphone? Atau kira-kira sepatunya kenapa pakai warna putih? Tanya dulu. Sepatu putih ya? Buka. Ini ngalah-ngalahi secantiknya sepatu ibu. Iya. Bilang gitu. Kenapa? Aduh bu, matilah aku bu. Gak apa-apa. Ibu juga pernah dulu dia silap gitu bahasanya. Terus dia bilang gini lagi. Oh, ya udah, kira-kira kenapa ya sepatunya warna putih? Bu, saya dibilang kawan gak punya sepatu bermerek loh bu, katanya. Dibilang orang, pakai bahasa Tanjung Balai ya. Dibilang orang tuh bu, awak ini bu, kampungan bu, tak punya sepatu begini. Loh, jadi emang kebetulan yang bermerek nih bu, ibu punya sepatu semua bu bermerek. Kalau nggak bermerek gak bisa dijual nak. Maksudnya tuh bu, keren bu, yang mahal bu. Oh ini mahal, iya bu. Pasnya bu, yang bermerek warna putih pula bu, katanya gitu. Oh gitu. Baru kita tanya tahap ketiga. Kira-kira cocok nggak? Kira-kira cocok nggak ini? Kata. Enggak sih bu. Kira-kira kalau ini sampai ke sekolah ini jadi apa? Sekarang karena masih ada waktunya, cepat. Rumahnya jauh. Enggak bu, di situ bu. Udah pulang ganti. Nah, semoga kita bisa jadi ini guru-guru yang bisa menerapkan segitiga restitusi. Bahasa segitiga restitusi ini bahasanya aja yang berat. Padahal kita sering melakukannya. Ecek-eceknya kayak sosok ilmiah gitu ya gitu bahasanya. Padahal ya kita udah makanan sehari-hari ya. Tanya dulu anak, kira-kira stabilkan sama kayak gini. Stabilkan dulu identitas dia, jangan dia buat labil. Oh nggak apa-apa, silap. Terus kalau kayak gini, jadi di mana hukum? Terus nanya, kalau kayak gini mana hukumannya? Disinilah ketika kita sadari ternyata hukuman itu nggak perlu. Pelan-pelan, saya juga pelan-pelan. Kita saling mengingatkan sehingga apa permintaan dari kegiatan pelatihan kami ini, Bapak Ibu punya keyakinan kelas yang kita gabungkan jadi keyakinan sekolah. Buatlah, pasti cantik, ya kan? Buat nanti ketemu anaknya. Kemudian kita terapkan budaya positif yang lainnya. Kemudian berusaha menerapkan segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi ini berlaku untuk di sekolah saja? Tidak. Menyelesaikan sama anak sendiri pun bisa. Manis sekali kayaknya ya. Jadi di akhir kegiatan ini saya berharap Bapak Ibu kita merenung kira-kira apa yang didapat, apa yang dilakukan ke depannya, seperti itu. Nah, saya sih mau ngasih refleksi ini nanti dikerjakan di santai-santai. Sebenarnya PR nyatanya itu Bapak Kepala Sekolah berpesan kepada kami, Bapak akan melihat tentang perkembangan bagaimana pembuatan keyakinan kelas tadi di dalam kelas ya. Dan pesan Bapak Kepala Sekolah jangan lupa titipkan untuk cerita sampah dan 5S. Itu ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yang kami bisa sampaikan. Saya Heni Kurnia dan Ibu Rina Menilda, semua yang kami sampaikan ini banyak sekali kekurangannya berasal dari kami sendiri, kelebihannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah kami bermohon ampun, mohon maaf kepada Bapak Ibu telah menyita waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu hal saja. Ini yang sudah terjadi di SMP 10. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika di sana ada kelas khusus gitu, kelas khusus begini. Siapapun guru yang masuk situ pasti membal. Kenakalannya sama rata-rata. Kalau nggak merokok, cabut, berkelahi, mengganggu
kawan, pokoknya guru yang masuk itu mendel lah gitu. Menolak. Jadi ada, tapi nggak saya sebutkan namanya, tapi yang jelas SMP 10, kelas 8 gitu, kelas 8. Saking kan sulitnya, jadi guru ini kadang sebelah itu ada kursi, duduk dia dulu, menung dia dulu, apa agaknya mau dibuat gini gitu kan. Dia ngajar matematika. Ibu Jadi Aisyah. sudah lewat beberapa les, dia duduk juga situ, tapi bukan di kelas itu. Tiba-tiba si A ini masuk. Ya gurunya nggak pernah terlalu tua lah, muda kali juga tidak. Jadi dia mengajar gitu kan. Tidak ada kata melarang tadi itu. Tidak ada kata bentak-membentak. Tapi kelas itu diam semua. Jadi setelah keluar guru itu, guru matematika ini nanya, gimana caranya Bu? Kok bisa diam anaknya? Itu saja jawab pertanyaannya. Bingung, apa aku buat ya katanya? Enggak ada. Tapi, nantilah kita cerita gitu kan. Rupanya diceritakan yang tahu Ibu. Persis apa yang diceritakan Ibu ini. Saya tadi nggak menduga tadi, yang cerita yang Ibu yang sana itu sama dengan ini. Jadi rupanya dia membuat keyakinan kelas tadi, tapi bukan kelas, khusus mata pelajarannya saja. Kan anak biasanya kalau dikasih tugas kan malas mengerjakan. Padahal tujuan kita dengan mengerjakan di rumah, dia ngulang apa yang konsep yang disampaikan di sekolah kan gitu kan. Tapi dia begini buatnya, anak-anak, saya mau kelas ini jadi bagus. Saya mau kelas ini jadi ditengok orang gitu, diperhatikan orang, bukan karena nakalnya, tapi karena baiknya. Tapi khusus mata pelajarannya aja. Jadi rupanya masih awal bulan-bulan itu ya, awal-awal sekolah. Dia buat kesepakatan kelas ini tadi sama siswa. Gini, kalau ada anak yang tak pakai dasi, bagaimana kita buat? Ditanya muridnya satu-satu. Jadi 2 les pelajaran itu nggak belajar sama dia. Beri contoh. Gitu aja cerita aja. Beri contoh. Lantas dituliskan di papan tulis pakai spidol. Kalau ada anak yang kan tadi konsepnya kan tadi bagaimana supaya baik kelas ini kan. Nah, bagaimana supaya baik? Supaya pakaiannya rapi semua, seragamnya rapi ya. Kesepakatannya bagaimana kalau ada yang tidak? Tahu Bapak Ibu hukuman, punishment ya kan. Sebenarnya nggak cocok dengan itu, tapi dibuatnya di situ. Nggak pakai dasi, nggak lengkap seragamnya. Anak-anak menyepakati nyanyi. Nyanyinya apa? Nyanyi nasional. Nggak boleh nyanyi yang luar-luaran itu. Apalagi dangdut pakai goyang-goyang. Nggak mau. Itu satu. Baru aturan yang keduanya dibuatnya, tapi bukan gurunya yang membuat, siswanya. Siswa. Apalagi kita buat lokal ini supaya baik, khusus mata pelajaran ini gitu. Baru dibilangnya kalau anak datang terlambat, itu tadi teringat saya. Datang terlambat, kalau ukuran terlambat itu gurunya. Kalau gurunya sudah berada di dalam, murid datang, itu udah hitung terlambat sama orang itu rupanya. Disuruh membacakan menyebutkan Sumpah Pemuda. Nah, disuruh ada yang nggak hafal, ketawa. Baru yang aturan lain, yang lain pula menyebutkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Gitu. Jadi punishment ini semacam mereview kembali gitu apa yang sudah dipelajari waktu SD. Jadi Bapak Ibu, itulah disampaikannya sama Ibu yang bertanya tadi. Itu aja Ibu saya buat. Jadi Bapak Ibu yang dituliskan di papan tulis tadi, baru masing-masing kelas, masing-masing siswa itu lembar pertama bukunya itu, lembar pertama ya kan ada nama gitu ya kan. Kemudian nanti baru masuk kalau pelajaran PKN itu bab 1 tentang Pancasila begitu kan, bab 1. Sebelum lembaran itu keyakinan kelas itu tadi ditulis di situ di lembar pertama. Kesepakatan pertama ini, kesepakatan kedua ini, berikut dengan sanksinya tadi. Jadi asal ada yang udah terlambat katanya, Pak saya terlambat, Bu saya terlambat gitu kan. Nah, saya nyanyi, langsung nyanyi. Tanpa disuruh, tanpa diperintah. Tahu dia rupanya kalau saya terlambat ini, saya terlambat melanggar aturan ini, hukumnya ini. Ada yang bacaan Sumpah Pemuda. Ada nyanyi. Gitu dia.
Jadi anehnya refleksinya karena aturannya mereka yang buat, akhirnya kelak diam semua gitu. Itulah Bu resepnya gitu. Kalau pun ibu mau, akhirnya oh iya juga. Jadi saya coba ingat itu tadi dengan apa yang disampaikan ibu ini. Saya kira ini sebagai apa mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Kurnia tadi sama Ibu Kurina tadi. Mudah-mudahan ini menambah wawasan juga. Kalau bisa keyakinan kelas ini kita buat untuk selanjutnya nanti masuk ke tahap keyakinan sekolah itu ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Heni Kurnia. Maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pembelajaran. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif, saya jadi paham apa yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahan di lingkungan belajar. Penyelesaian masalah tidak harus dengan hukuman. Semoga ibu-ibu CGP Angkatan 6 dapat mengimbaskan ilmunya kepada kami. Terima kasih.